BUAT. 4 huruf itu kalau misalnya buat, baut, kita itu kan beda makna. Jadi fonem itu yang emang beda makna gitu kan ya. Jadi yang mempengaruhi makna lain. Jadi bukan kayak sistem gitu, kayak sama cuma beda makna. Hurufnya sama cuma beda makna. Monggo Kang Gun-gun. Deh. Kang Gun-gun pada ngajelaskeun deui. Mang nambahin Mang. Mangga. Ini guys, fonem itu adalah satu huruf ya. Kalau kalian ganti jadi beda makna. Contoh misalkan baut dan buat. Nah yang digantikan B-nya aja. Apa sih tadi baut dan apa sih? Itu yang ada apa itu kan tengah-tengahnya beda-beda. Kalau baut itu maksudnya ke kelompok fonem. Kelompok fonem, Kang. Kelompok fonem. Yang fonem itu kayak ada itu berarti fonemnya A, D dan A gitu. Bentar Kang. Lajeng Mang Nijar. Bentar Mang Ikna. Bi orang nemu kala. Oke, sok. Santai. Anjir, screen recordnya kocak. Cok. Oh gini guys, fonem itu adalah kalau kita ganti satu huruf jadi berubah makna. Contoh misalkan palu, kalau kita ganti huruf P jadi M jadi malu. Nah yang P dan M itu adalah fonemnya, ngerti nggak? Yang alunya itu adalah fonem. Iya. Tapi kalau P diganti sama M malu. Nah sedangkan yang nggak berubah itu huruf apa sih namanya, huruf terkecil kan? Huruf apa tadi itu? Satuan bahasa terkecil. Ya terkecil, si terkecilnya itu alunya yang dapat merubah makna gitu. Nah dirubahnya sama P sama M, ngerti nggak? Jadi ketika palu berubah jadi malu itu, nah yang alunya itu adalah fonemnya. Iya. Gitu, bukan. Jadi fonem itu dia cuma huruf aja, satu huruf aja dia. Oh berarti yang P sama M-nya, yang fonem itu. Iya, jadi kalau misalkan ada kata malu, berarti fonemnya itu berupa fonem M, fonem A, fonem L, fonem U gitu. Oh berarti fonem itu satuan berarti ya? Satuan. Betul. Satuan. Nah, yang disebut malu itu berarti itu kelompok fonem disebutnya gitu. Oh jadi fonem itu adalah ketika satuan diganti dengan huruf lain berubah makna, itu disebutnya fonem gitu. Betul, karena tadi yang disebut dengan ada apa itu kan dia merupakan fonem-fonem yang bekerja sama dengan fonem-fonem lain yang membentuk banyak kata. Fonem ini mampu membentuk banyak kata dengan cara bekerja sama dengan fonem-fonem lain. Makanya yang fonem A, fonem D, fonem A dibaca ada, yaitu ada itu merupakan kelompok fonem disebutnya gitu. Oke, tepuk tangan guys. Mantap. Ngerti Mang? Kartas pisan atur nuhun. Jawabannya jelas. Kasih emot dulu guys. Anijar pinter banget Anijar. Nuhun Kang Gun-gun, Anijar, sareng sanesna, Kang Repalina, nuhun. Mungkin kita diskusi lagi. Atau diskusi lagi atau mau dilanjut ke pertanyaan? Langsung dilanjut aja sih, Mang Ikna. Pertanyaan Kak. Sap, Indit. Jangan sombong yang udah diisi ya. Maaf, Abi kata mah. Baik sih. Nah guys, bisa di zoom tuh. Sorry, miring kia ya guys. Kala. Anjir. Ini tadi Mang Ikna. Liur, cow.
Kedap. Nah, oke. Kabaca tuh. Baca. Tak iya jawabannya yang di dia. Nah, Kalau nggak kebaca di ini aja di apa namanya di Zoom aja sama rekan-rekan semua. mana-mana anjay, sorry. Iya. Eh, bahasa berbentuk bunyi-bunyi ujar yang memiliki makna. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipastikan bahwa pada hakikatnya bahasa adalah A. Lisan, B. Tulisan, C. Bentuk, D. Gambar, D. Gambaran. Nah, silakan ada yang mau menjawab, boleh angkat tangan. Boleh bareng-bareng. Silakan, siapa yang mau menjawab, guys? Jangan malu-malu guys. Nah, bahasa berbentuk bunyi-bunyi ujar yang memiliki makna. Sok Kang Dendi. Siap Kang. Jawabannya A, lisan. Karena itu kan di soalnya ada tulisannya berbentuk bunyi-bunyi ujar ya. Kalau bunyi itu berarti diucapkan secara lisan gitu, diungkapkan secara lisan. Oke. Iya. Mantap. Oke, saya bari ningali ieu nya kunci jawabanna. Oke, lanjut ke nomor 2. Mangga nu bari ngajawab. Nomor 2. Bahasa adalah kumpulan bunyi-bunyi yang tersusun secara teratur sehingga menimbulkan makna. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa bahasa memiliki A. Media, B. Sistem, C. Lambang, D. Tanda. Mangga. Teh Susanti. Memena mananya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. kedua, sistem Kang. Kenapa sistem? Karena di situ ada kata kunci tersusun secara teratur sehingga menimbulkan makna. Oke. Mungkin ada penjelasan lainnya, Teh? Well, anjay. Lanjut Mang. Oke, Mas Wil. Nomor 3. Ya Carlina punten diambil alih heulanya. Iya Kang, nggak apa-apa sok. Oke, mantap. Nomor 3, bahasa digunakan untuk mengungkap pikiran kepada orang lain. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi bahasa sebagai alat A. Berpikir, B. Komunikasi, C. Memengaruhi orang lain, D. Mengajak orang berpikir. Mangga? Teh Salma. Mana? D. Komunikasi. Karena Boleh? mengungkapkan pikiran kepada orang lain termasuk komunikasi. Komunikasi. Oke. Anjay cepet guys. Mantap. Tepuk tangan Mas Wil. Teh Netram pada nggak jawab. Ayo.
Tenitram teu cangkel ngangkat tangan wae. Sare meren. Anjir notifikasi kok. Maaf. Lanjut aja. Ayo lanjut. Nomor 4. Cap cip cup. Terbang kuncup beli kecap buat Bang Ucup. Permainan kata seperti contoh di atas memperlihatkan sifat bahasa yaitu A. Dinamis, B. Manusiawi, C. Variatif, D. Indah. Mangga Kang Dendi, gas deui. Jawabannya yang D, Kang, yang indah. Sebab di dalam kalimat itu kan ada irama dan tempo-temponya gitu. Anjay, kelas Mas Mantap. Wil. Mas Dendi Tepuk tangan dulu atuh. mantap. Tepuk tangan. Anjir bitu kitu eta keprok ge. Soak. Sekali tuh bisa bitu euy. Lanjut. Bahasa memiliki sifat produktif, artinya A. Bahasa dapat digunakan untuk berpikir. B. Dengan fonem yang sama, bahasa dapat membentuk kata-kata yang berbeda. C. Berbeda bangsa, berbeda pula bahasa yang digunakannya. D. Bahasa memiliki beragam bentuk dan dialek. Mangga guys. Siapa nih yang mau jawab? Tenitram? Euy. Mas Wil, hudangkeun Mas Wil. Yo gasin atuh euy. Mangga sok sanu bari ngajawab angkat tangan. Teh Karlina bade ngajawab. Aku enggak ah. Butut. Anu sana sok. Yang lain sok ngejawab atuh. Anu masa itu mulu sih? Interaksinya harus dibangun, guys. Meskipun kita daring ya belajarnya. Dalamun saya nu ngajawabna teu sah meureun. Mangga Teh Nafisa. Izin koreksi kalau misalkan salah ya. Aku jawabnya yang B. Dengan fenom yang sama, bahasa dapat membentuk kata-kata yang berbeda. Soalnya kan dilihat dari modul yang fonem itu dapat membentuk berbagai kata. Koreksi kalau misalkan salah. Oke, silakan ada yang lain. Udah? Nggak ada lagi yang mau menyanggap? Oke Mas Wi, Teh Susanti. Untuk saya jawabannya B. Bahasa memiliki beragam bentuk dan dialek. Kenapa saya memilih B? Kan di situ katanya bahasa memiliki sifat produktif. Produktif kan artinya bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal atau lebih banyak ya kan ya. Kalau untuk bahasa sendiri kan di Indonesia itu beragam dan banyak gitu. Jadi menurut saya jawabannya B kan. Oke. Ada lagi? Dar.
Mungkin Teh Nafisah ya kurang tepat jawabannya. Tadi ada tepat di jawaban Teh Susanti, temannya Mei Mei. Oke. Oh iya, makasih koreksinya. Oke. Nuhun. Mudah-mudahan papayuna lebih baik. Mas Wil, ayah teman Mei Mei Mas Wil, Susanti. Susanti, halo Susanti. Halo semuanya. Ini mah Susantinya bukan dari Jakarta ya, dari Kertasari. Oke. Lanjut saja. Lanjut atau lanjut. Tidak ada hubungan antara lambang bahasa dengan yang dilambangkan. Pernyataan ini menyiratkan bahwa bahasa memiliki sifat A. Manusia, B. Konvensional, C. Arbitrer, D. Variatif. Mangga guys, Will jawab atau didinya. Monggo yang mau menjawab angkat tangan. Teh Mitram tuh cangkeulun eta angkat tangannya Mas Will. Capek nggak? Iya. Kang Repalina barangkali mau menjawab. Atau yang lainnya. Ayo jangan malu-malu guys. Di absen Oh, ada Teh Anggita, silahkan Teh Anggita. Teh Anggitanya dari tadi diem aja ya. Iya, coba jawab nomor 6. Ya nih Teh Anggita nih. Mas Sahrul. Mangga Mas Sahrul. Gas aja. Halo guys. Halo guys. Halo Mas Sahrul. Oh, jawabannya yang C. C apa? Arbiter apa ya? Arbitrer. Alasannya? Iya, yang berarti tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Berarti mana arbitrer itu apa? Maknanya bentar. Sifat arbiter bisa Oh, bentar makna. Siap, aman Bang Sarul. Tepuk tangan dulu guys. Jangan lupa siapin nasi padang Maikna. Siap. OTW. Jeung kembung balado anjay well. Halo Terry. Gimana Bang Sarul? Udah ada? Oh, bentar makna. Ada di 1.14. Berarti maknanya ya. Makna arbitrer itu di 1.14. Oh, maknanya sewenang-wenang atau mana suka. Oke, mantap. Mantap. Bagus. Selamat. Mas Sahrul dapat nasi padang. Nasi padang sih. Mungkin aya contohnya tuh cenah. Ada contohnya gak Mang Sarul tuh ada yang nanya.
Tapi di luar modul. Yuk sambil kasih contoh perubahan kata arbitrernya guys. Di luar contoh dari modul katanya gitu. Contohnya begini, misalkan orang yang bertindak seperti hakim dalam memutuskan penyelesaian sengketa melalui arbitrer tersebut. Jadi arbitrer itu gimana ya? Di beda daerah beda bahasanya gitu kan, kayak kalau di Sunda kan walungan ya, kalau di misalkan umumnya pakai bahasa Indonesia itu kan sungai gitu, atau kalau di bahasa Inggris yang adalah yang lain. Gimana Kang Dendi? Izin menambahkan, Kang. Boleh? Jadi arbitrer itu kayak kata atau sebutan yang disepakati oleh semua orang buat misal benda gitu. Nah, jadi sebutan itu bisa apa aja gitu. Jadi suka-suka aja. Itu kan yang emang disepakati oleh oleh suatu kelompok kan. Misalkan kalau di kelompok suku Jawa mungkin kalau batu itu watu ya, mungkin dicontoh di sini. Kalau di bahasa Sunda kan ada batu, atau dari bahasa Arab ada lagi gitu kan. Jadi inti nama nggak ada sangkutan atau sangkut pautnya antara benda itu dengan sebutannya gitu ya, Kak? Bebas itu mah terserah. Jadi kalau misalkan aku gimana orang yang menyepakatinya aja gitu. Menyepakati misalkan akangna nyebut itu modulnya. Modul. Si misalkan si Willy teh urang embung modul gitu, hayang buku atau jol-jol hayang gunting nyebut buku teh gitu kan, terserah kan itu mah. Ya, jadi nggak ada sangkutannya apa yang disebutkan dengan benda itu teh. Emang suka-suka hati orangnya aja dan suatu kelompok gitu. Itu contohnya kayak gitu ya. Siap. Oke, lanjut. Mantap. Well, anjay, Mang Dendi, Mang Saru. Well. Puntennya rada banyol ya, aduh, minta serius deh. Iya, sangat serius Bang. Biar gak terlalu serius. Nomor 7, penjelasan bahwa bahasa memiliki fungsi instrumental adalah: A. Bahasa digunakan dalam berhubungan atau berteman dengan orang lain. B. Menggunakan bahasa untuk mengungkapkan diri. C. Bahasa digunakan untuk memperoleh kebutuhan diri sendiri. D. Menginformasikan sesuatu yang baru. Mangga. Nomor 7 saha. Mangga teh napisah. Wah, belum menyerah. Mantap, guys. Untuk Mantap, nomor Mas Wil. 7 jawabannya itu C. Bahasa digunakan untuk memperoleh kebutuhan diri sendiri. Karena kalau misalkan yang A itu penjelasan untuk interaksional, dan untuk yang B secara personal, dan untuk yang D itu informatif. Jadi penjelasan bahwa bahasa memiliki fungsi instrumental, cocoknya itu yang C. Bahasa digunakan untuk memperoleh kebutuhan diri sendiri. Terima kasih. HD teh napisah. Anjay. Lebih baik ya guys ya. Kedap. Instrumental. Kan? Buka. Oke, lanjut saja. Nomor 8.
Bahasa dapat digunakan untuk mengutarakan pengalaman. Fungsi bahasa ini disebut A. Regulatory, B. Interaksional, C. Heuristik, D. Imajinatif. Tadi ada yang request mau jawab ini, namanya Anggita. Halo, aku mau jawab nomor 8. Tapi Kang WA gelo sugan. Gimana Bang? Ente sok lanjut. Pertanyaannya, bahasa dapat digunakan untuk mengutarakan pengalaman. Fungsi bahasa ini disebut jawabannya yang C, heuristik. Karena fungsi heuristik ini bahasa digunakan untuk mengungkapkan dunia di sekitarnya atau mengutarakan pengalaman. Penjelasannya ada di modul 1.17. Coba jelaskan. Iya, di modul 1.17 itu ada fungsi-fungsi bahasa kan. Nah, di poin itu ada fungsi heuristik. Fungsi heuristik ini bahasa digunakan untuk mengungkapkan dunia di sekitarnya atau mengungkapkan pengalaman. Well. Nomor 8 ya, lanjut. Oke, kela heula. Well heula Dax. Nomor 8, orang-orang kreatif memanfaatkan bahasa sesuai dengan fungsi yang dimiliki bahasa, yaitu A. Regulatory, B. Interaksional, C. Heuristik, D. Imajinatif. Silahkan guys, saha? Tadi si Ribi, yuk angkat tangan. Mangga jawab. Motor di sana. Sok, siapa yang mau jawab? Teh Riri kemana wae? Ya atuh. Teh Riri mangga pada jawab moal. Sok da ieu teh 48 orang teh napisah deui guys. Anjir. Untuk membahas itu jawabannya imajinatif karena antara di modul 1.17 kan terdapat beberapa orang tentang instrumental berbuat waktu aku jadi itu orang-orang yang memanfaatkan bahasa sesuai dengan fungsi dimiliki oleh imajinatif. Makasih sih. Tepuk tangan Mas Wil. Hiji deui. Nomor 10, fungsi bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan diri adalah A. Regulatory, D. IB interaksional, C. Heuristik, D. Personal. Monggo. Teh Depi. Jadi yang nomor 10 itu kan fungsi bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan diri. Nah, karena ide dari teori itu kan mengungkapkan dirinya ya, jadi itu sangat nilai personal. Soalnya personal sebenarnya itu dalam beberapa orang gitu. Bahasanya bisa dilihat di halaman 1.17 itu. Jadi jawabannya D, personal. Tepuk tangan Mas Wil. Regulator itu mengontrol. Hah? Regulator itu mengontrol. Ada di dinya san.
Atas ayeuna bari naros deui, ada yang mau ditanyakan lagi? Itu Teh ENS angkat tangan. Teh ENS kelahiran tahun 1812. Terus. Kumaha Teh Anggita? Masih anak tambahan ya, maaf tadinya mau jawab nomor 10 tapi udah lupa Pak. Oke. Mungkin selanjutnya ke Teh Carlina lagi. Silakan Teh Carlina. Carlina, nice. Mungkin untuk pembahasannya udah sampai segitu aja ya Kang. Jadi kita lanjut aja ke masuk ke kesimpulan apa yang tadi dibahas dari awal, dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah memberikan penjelasan atau tambahan-tambahan, karena kita sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi. Semoga dengan adanya diskusi ini kita bisa menjalin kekeluargaan dengan baik. Kenapa? Karena aku juga sama-sama belajar menguasai semuanya, karena tujuan dari mengadakan ini itu ya kita belajar berdiskusi. Jadi di next aja ya Kang Ignat ke kesimpulannya. Mangga silakan. Jadi kesimpulan dari modul 1 ini ada hakikatnya. Teh Carlina punten. Masih screen nggak? Masih. Cuma ini kan modul 1 cuma kegiatan belajar 1 ya. Belum semua satu modul. Kan ada 2 kegiatan belajar. Jadi kan ini tuh satu kegiatan belajar yang dibahasnya, nggak full satu modul gitu maksudnya. Jadi untuk ini modul 1 mungkin nanti apa ya? kan di sini hakikat, sifat, dan fungsi bahasa itu masuknya ke modul 1 bagian kegiatan belajar 1. Kalau untuk satu modulnya itu hakikat bahasa full itu satu modul. Nah untuk kegiatan belajar 2-nya mungkin di next aja untuk apa ya? Minggu depan kayaknya. Iya gitu paling teh. Iya. Jadi ini modul yang kegiatan belajar 1-nya nanti aja, dan untuk kegiatan belajar 2-nya nanti di next lagi Selasa depan seperti itu. Mantap Teh Carlina, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Teh Mungkin Carlina. nanti Teh Carlina ya kesimpulannya di share atau sekarang ini dulu kesimpulannya. Nanti juga di share juga ke teman-teman yang lain karena kan ini gak ikut semua gitu. Kasih lope dulu buat Teh Carlina. Oke guys. Nah, ini mic-nya masih screen? Masih aman. Kita masuk ke sesi akhir atau kesimpulan dari pembahasan tentang kegiatan belajar 1, hakikat, sifat, dan fungsi bahasa. Jadi kesimpulan dari kegiatan belajar 1 ini yaitu pada hakikatnya bahasa merupakan sarana komunikasi untuk berkomunikasi antar sesama manusia. Kemampuan bahasa merupakan kemampuan yang hanya dimiliki oleh manusia. Namun, kemampuan itu tidak dibawa sejak lahir dan dikuasai dengan sendirinya.
melainkan harus dipelajari. Tanpa bahasa, tidak akan mungkin manusia dapat berpikir lanjut serta mencapai kemajuan dan teknologi seperti sekarang ini. Mungkin untuk pembahasan atau diskusi di malam ini dicukupkan sekian. Sekarang kita mungkin udah beres aja ya Kang Ikna. Ya mungkin gitu aja. Tutup aja sama Karlina, gak apa-apa. Boleh. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya, dan aku juga dari pribadi mohon maaf atas segala kekurangannya, karena kekurangan berasal dari diri saya sendiri dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekarang kita akhiri saja pembelajaran kali ini atau diskusi kali ini. Kita lanjut lagi untuk hari-hari besoknya, dan hari besok juga ada materi selanjutnya. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih kepada Kang Ikna, Kang Adnan, dan teman-teman lainnya yang telah memberikan pembahasan atau tambahan-tambahan lainnya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kelancaran, kebahagiaan, serta kebahagiaan hidup. Aku Karlina pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Terima kasih. Bentar Teh Karlina. Apa?